Jadi aku lagi struggle banget buat ngehabisin TBR ku yang semakin numpuk tapi nggak habis-habis. Jadi aku berencana untuk membuat vlog kayak gini buat ngebantu aku menyelesaikan misi membabat TBR ku. Dimana basically konsepnya adalah aku akan ngeblok waktu dan aku bakal bikin vlog selama waktu itu, dimana aku akan fokus untuk membaca karena sekarang tuh distraksinya lagi banyak banget dan aku gampang banget ke distraksi. Untuk baca 1 jam aja, setengah jam aja dengan fokus tuh susah banget. Dan aku akan mulai hari ini dengan novel ini, High in Love. Ini adalah novel remaja latarnya SMA gitu, jadi aku akan membaca kisah percintaan remaja SMA, remaja sekolah. Dan kebetulan aku mau lanjut ke kafe ya. Jadi kita akan melanjutkan membaca di kafe ini. Nggak terlalu jauh sih dari rumah. Oke, jadi kita akan mulai untuk sesi membaca novel ini. Dan aku udah nyediain kopi, terus habis itu aku juga udah nyediain headset karena aku mau sambil dengerin musik biar bisa fokus. Karena aku tipikal yang kalau baca buku itu bisa lebih fokus kalau ada distraksi lain gitu selain membacanya. Jadi aku sambil dengerin lagu. Oh ya, dan ini aku mulai dari halaman 70. Oke. Kita mulai ya, guys. Kedua tokoh utamanya tuh kan si Juna sama Zaza, dan mereka berdua itu gemes banget. Aku sebagai orang dewasa ngelihat kedua karakter anak SMA di novel ini dengan cara penulisan yang menurutku tuh bagus banget gitu ya. Kedua remaja ini tuh gemes banget, aku ngelihatnya tuh sama dinamika kecanggungannya tuh aku sangat menikmati itu sih di novel ini. Terus yang aku amati adalah narasi di sini tuh detail, jadi penggambaran karakternya jadi kerasa kuat karena detail karakter yang ditulis di narasinya itu juga sama kuatnya. Gestur-gestur yang itu tuh kelihatannya sepele, tapi karena itu dituliskan dan aku sebagai pembaca menyadari bahwa tokoh ini melakukan gestur-gestur itu tuh memperkuat karakternya. Kalau karakter ini tuh lagi malu, lagi canggung, lagi awkward, lagi deg-degan tanpa perlu dikasih tahu kalau dia tuh lagi awkward gitu. Jadi cukup ditulis gesturnya doang, kayak dia cuma natap lantai, terus habis itu dia megang minuman yang nggak kuat gitu-gitu. Terus cara ngomongnya kayak gestur-gestur kayak gitu tuh penulisan di novel ini menurutku sangat-sangat aku apresiasi sih. Padahal aku baru baca 80 halaman. Novel ini aku rasa bakal cocok untuk teman-teman yang pingin ngerasain lagi gimana rasanya jatuh cinta pertama kali. First experience jatuh cinta pertama kali itu kayak gimana? Karena kalau kita udah berkali-kali jatuh cinta, mungkin kita bakal lupa tuh bahwa jatuh cinta untuk pertama kali itu rasanya emang spesial dan berbeda. Dan itulah yang digambarkan di novel ini. Dari tokoh utamanya si Juna maupun Zaza, kedua-duanya itu adalah first time-nya mereka jatuh cinta. Dan novel ini tuh bisa ngegambarin bahwa proses jatuh cinta untuk pertama kali itu ya memang semurni itu, selugu itu, sekikuk itu, secanggung itu. Tapi ketika mereka untuk pertama kalinya jatuh cinta, mereka akan berusaha untuk berani mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya malu mereka katakan atau malu mereka lakukan atau malu mereka akui, tapi
mereka berani mengakuinya. Jadi first experience mereka untuk mengaku dan berani untuk melakukan sesuatu seperti itu tuh digambarkan di novel ini. Tapi di satu sisi aku juga menyadari bahwa yang terjadi ini tuh juga mutual love ya. Jadi kayak kedua-duanya saling jatuh cinta satu sama lain untuk pertama kalinya, dan ini masih high school, masih SMA gitu. Jadi banyak hal yang itu memang experience ini bukan untuk yang udah dewasa gitu, emang untuk anak sekolah, untuk remaja kayak gitu. Makanya ini novel nih bakal cocok nih untuk remaja ataupun kamu yang dewasa dan kamu ada berekspektasi untuk bisa balik ke masa lalu, mungkin ke cinta pertama kamu atau first time kamu pacaran. Mungkin kamu bakal relate sih sama apa yang terjadi di antara Juna dan Zaza di novel ini. Oh well. I just don't even care anymore. Oke guys, dan sekarang udah 1 jam aku baca novelnya High in Love ini. Jujur, kalian perlu lihat ya. Kondisi di cafe ini tuh riuh banget, kayak berisik banget. Jadi untung aja aku bawa mic dan untung aja aku bawa headset. Karena kalau misalnya berisik, dengar keriuhan dari luar, itu aku bakal susah banget untuk fokus ke bukunya, ke ceritanya. Tapi karena ada lagu dan ada headset, jadi aku bisa menikmati novel ini. Dan tadi kan aku mulai dari halaman berapa ya? 70 apa ya? Nah, sekarang aku halaman 144. Masih jauh sih, aku kayak 1 jam baca, hitungannya lumayan lama, dan novel ini juga tulisannya lumayan kecil-kecil, jadi kayak bacanya tuh lama banget. Tapi sejauh ini aku menikmati ya ceritanya ya, kesan jatuh cinta untuk pertama kali, first experience pacarannya itu aku bisa ngerasain banget melalui gaya tulisannya, melalui cara penulis menjabarkan emosi dari masing-masing tokoh, dan terutama dari gestur-gestur antar tokohnya ya. Nanti aku akan langsung bikin reviewnya aja setelah aku selesai baca bukunya. Terima kasih udah nemenin aku. Sampai jumpa di reading vlog aku selanjutnya. Bye-bye.